Sila. Qala Zarkashi ay fil Manthur. Qala Zarkashi wa'lam anna al-fiqha anwa'. Ketahuilah bahwasanya ilmu fikih itu bermacam-macam. Yang pertama, ahaduha ma'rifatu ahkamil hawadithi nassan wa istinbatan wa alayhi sannafa al-ashabu ta'aliqahum al-mabsutata ala mukhtasaril muzani. Ala mukhtasaril, bukan mukhtasaril muzani. Yang pertama adalah ma'rifatu ahkamil hawadis, yakni mengetahui hukum-hukum perkara-perkara yang terjadi, yaitu rata-rata kitab-kitab fikih itu kan pasal itu kan nason, secara nas daripada kitab wa sunnah, atau secara apa namanya istinbat. Rata-rata kitab-kitab fikih Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin, rata-rata kan pasal ini semua. Dan itu biasanya zaman dahulu kan belum ada, di zamannya Imam Zarkashi kan masih belum ada Fathul Mu'in juga. Akhirnya belajarnya apa? Mukhtasarul Muzani, seperti Mukhtasarul Muzani dan taklik terhadap Mukhtasarul Muzani. Itu yang pertama, yakni kitab fikih yang biasanya kita baca-baca itu adalah salah satu daripada macam fikih. Yang kedua apa? Wathani ma'rifatul jam'i wal farqi. Yang kedua adalah Anda mengetahui al-jam'u wal farqu. Ini yang paling penting. Ini juga bukan paling penting, ini juga penting sekali. Ini daripada fikih, fuqaha kena memahami. Apa itu ma'rifatul jam'u? Ma'rifatul jam'i wal farqi, yakni Anda mesti mengetahui masalah-masalah yang dohirnya beza tapi ternyata dia itu sama, atau masalah yang dohirnya sama tapi hukumnya apa? Berbeza. Aywa. Wa alaihi julum munadharati salafi hatta qala ba'duhum al-fiqhu farqun wa jam'un wa min ahsani ma sunnifa fi. Dibilang di dalam yang kedua ini adalah majority perdebatan salaf daripada Syafi'iyah dan Hanafiyah itu di dalam sini, ya nih, ini sama atau tidak, jam'un wa farqun. Tengok perdebatannya Syafi'i, apakah tayamum itu perlu niat? Iya, perlu niat. Kenapa? Sama macam wudu. Dia tak perlu niat. Dia macam masul khufain, macam masul khufain perlu niat? Tak perlu niat. Tapi wudhu perlu niat. Lebih mirip mana? Oh, sama-sama masahnya kan? Oh, tidak, beza. Tayamum itu tak macam masul khufain, farkun. Tapi dia itu macam wudhu, jamun. Rata-rata fikih itu perdebatan. Itu jamun wa farkun. Dan kitab yang paling best pasal ini yang pernah saya baca adalah kitabnya Imam Ghazali, namanya apa? Syifaul Ghalil. Ada best. Syifaul Ghalil. Ayo. Min ahsani ma sunnifa fihi kitab Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Nah, yang katanya Imam Zarkashi yang paling best adalah kitabnya Imam Al-Juwaini. Ayo. Wa bil khair ibn Jamaah Al-Maqdisi, yakni Ibn Jamaah Al-Maqdisi. Itu termasuk kitab-kitab yang best pasal ini. Wa kullu farqin baina mas'alataini mu'athirun ma lam yaglib 'ala adh-dhanni anna al-jami'a adhhar. Nah, ini sebuah kaidah dibilang setiap perbedaan antara dua masalah itu mu'athirun. Apa itu mu'athirun? Mempunyai efek di dalam perbezaan hukum. Itu namanya mu'athir. Bukan mu'athir fi ilmil kalam, ai khaliq, bukan. Anda kena berubah pikiran ya di dalam ilmu fikih. Jangan dicampur dengan ilmu kalam. Makna mu'athir ai hadhil illah fihi ta'thirun fi ikhtilafil hukum. Itu namanya apa? Mu'athir. Bahwasanya ketika ada perbedaan antara dua masalah, ketahuilah setiap perbedaan antara dua masalah menandakan perbedaan hukum, kecuali kalau Anda merasa jamek, titik temu antara kedua masalah ini lebih kuat daripada titik pemisahnya. Karena setiap perkara Ustaz Fauzul ya, pasti ada persamaan dan perbedaan, pasti itu. Coba tanya apa? Vodka dan khamr ada persamaan, ada perbedaan kan? Vodka bukan khamr tuh, berbeza. Khamr itu daripada apa? Daripada inap. Vodka, saya tak tahu vodka itu, tapi dia confirm bukan daripada inap, daripada perkara-perkara yang lain. Berbeza kan? Tapi kenapa hukumnya sama? Selama tidak ada persamaan yang lebih kuat daripada perbedaan, maka kita ambil perbedaan daripada persamaan. Karena Anda tidak boleh untuk menyamakan dua sesuatu yang berbeza, kecuali Anda merasa persamaan antara keduanya itu lebih kuat daripada perbedaannya. Memang semacam itu asalnya. Karena kalau seumpamanya sama, kenapa dia berbeza? Maknanya dua sesuatu yang berbeza, al-asal hukumnya itu
Berbeza juga. Kalau memang hukumnya sama, tidak akan dibezakan oleh Allah. Karena dibezakan oleh Allah, al-asal hukumnya berbeza. Kecuali Anda merasa jami' antara keduanya itu lebih kuat daripada perbezaan. Ayo. Qala al-imam rahimahullah. Qala al-imam, idza dzukira al-imam di dalam ilmu fikih adalah Imamul Haramain al-Juwaini. Wa idza dzukira fi ilmil ma'kul maknanya Imam Ar-Razi. Wala yuktafa bil khayalat fil furuq. Wala yuktafa bil khayalat. Khayalat yakni waham. Kadangkala memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak ada taksirnya di dalam masalah hukum. Lah perbedaan yang tidak mu'athir itu namanya apa? Khayalat, khayalan aja, fantasi Anda saja itu. Ayo. Bal in kana ijtima'u mas'alataini adhar fi dhann min iftirakihima wajib al-qada'u bi ijtima'ihima wa in qadaha farraqa 'ala. Kalau seumpamanya persamaan antara dua masalah itu lebih kuat daripada perbezaannya, maka wajib Anda menghukumi antara dua masalah ini sama. Walaupun Anda berpikir ada kemungkinan tidak sama, tapi kemungkinan sama lebih kuat, itu Anda wajib untuk menyamakan antara kedua hukum. Lah, ini kan memang tidak yakin. Loh, memang di dalam fikih tidak perlu yakin. Cukup dunun. Cukup dunun saja di dalam fikih. Ayo. Qala al-imam fafhamu dzalika fa innahu min qawaidid din. Fafhamu dzalika fa innahu min qawaidid din. Sampai Imam Haramain mengatakan fafhamu li anna hadza laisa minal umuris sahlah. Dia laisa minal umuris sahlah. Hatta qawaidnya pun sedikit susah. Bayangkan praktikalnya macam mana entah. Ketika saya itu dulu pernah ketika saya tulis tesis master saya tengok perdebatan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah di dalam masalah itu tayammum, wajib niat apa tidak. Saya menangis. Yani fi ghayati diqqah, bagaimana saling jawab antara saling jawab antara keduanya itu macam mana, yakni ketika kita baca kitab-kitab yang qawi semacam itu, kita sadar di mana kita, di mana di mana mereka. Kita masih tetap stuck di dalam like Facebook, yang share berapa, viewersnya berapa. Mereka jauh mereka itu. Ayo. Ats-tsalitsu bina'ul masaili ba'daha 'ala ba'd lijtima'iha fi ma'khadin wahid. Ayo, ini masalah yang ada saya tengok Zarkashi punya kitab masalah ini, atau lupa saya siapa, dibilang tasalsulul masalah. Jadi ada beberapa masalah, mungkin 10 masalah gitu ya. Sebenarnya 10 masalah ini terbina satu sama lain. Anda akan tengok qawaid fikih itu tidak, nanti akan ada beberapa qawaid ya, yang qawaid setiap bab ada qawaid yang asing. Lah qawaid setiap bab itu nanti semuanya akan kembali ke satu daripada 5 qawaid kubro. 5 qawaid kubro nanti itu akan kembali ke satu qawaid kubro. Lah maknanya qawaid ini tambani ba'duha ala ba'd. Begitu pula masalah-masalah itu tambani ba'duha ala ba'd. Lah saya pernah tengok satu kitabnya Zarkashi, Silsilatul Masail atau Syekh min hadzal qabil, namanya ada kalimat silsilahnya. Coba ditengok di Fahrusil Kutub, kitabnya Imam Zarkashi tak silap, bahwasanya bagaimana satu masalah para fuqaha itu bisa amik daripada satu masalah ini puluhan masalah, daripada apa? Lawazimnya. Kalau masalah ini kaidah ini sabit, lawazim daripada kaidah ini 1, 2, 3, 4. Kalau di ilmu kalam dibilang anak cucunya. Jadi masalah yang asli Allah khaliqu kulli syai'. Nanti anak cucunya apa? Banyak. Dalam Mu'tazilah tahsin wa takbih akliyah. Nanti ada anak cucunya banyak. Ijbar ala Allah, masalatul iwat ini itu anak cucu cicit daripada apa? Masalatul tahsin wa takbih akliyah. Begitu pula ada beberapa masail aslun kubro. Aslun akbar. Kemudian ya tasalsal daripada masail itu banyak masail apa? Furu'iyah. Saya mayah durunil an apa masail kubro itu, tapi Anda boleh cek di masail kitabnya Imam Zarkashi. Nanti kalau saya ingat saya akan cakap ya di Telegram insyaallah. Ayo. Wa ahsanu syai'in fihi kitabu silsilatil lil Juwaini wa qad ikhtasara. Apa? Wa ahsanu syai'in fihi kitabul apa? Silsilah. Hadza huwa silsilah lil Juwaini. Bukan Zarkashi apa?
silsilah. Ayo, di sini tidak ada. Ayo. وقد اختصره الشيخ شمس الدين ابن القمة وقد يقوى التسلسل في بناء شيء على شيء ولهذا قال الرافعي وهذه سلسلة طولها الشيخ ثم الأكثر بناء الوجهين على قولين أو على وجهين إذا كان المأخذ في الأصل أقوى وأما القولان فينبنيان على القولين وقد ينبنيان على الوجهين Ya, ini sekarang cakap bahwasanya Qaulen apakah yang bani alal wajahen atau tidak. Biasanya al wajah yang bani alal qaul, karena qaul itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan wajah adalah pendapatnya para para ashab. Maknanya ikhtilafnya ashab tambani terbina atas ikhtilafnya perkataan Imam Syafi'i. Aywa. Wa huwa mimma yustankaru katsiran wa jawabuhu anna al wajhaini ma'khaduhuma qaulan falam nabni al wajhaini qaulaini fil haqiqah illa ala qaulain. Ya, ini bagaimana kok bisa qaul yang bani alal wajah? Ada mungkar. Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i terbina atas pendapatnya muridnya? Kan tak masuk akal ya, pendapatnya murid terbina atas pendapatnya guru. Karena ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Muzani atau pendapatnya Buaiti. Loh iya, karena ikhtilaful wajahen itu terbina atas ikhtilaful qaulain. Maknanya maknanya asal daripada wajah adalah qaul. Kalau ada qaul terbina atas wajah, hakikatnya qaul terbina atas qaul, karena wajah pun juga terbina atas qaul. Apakah di situ ada problem ketika itu? Tidak ada masalah. Jadi bukan pendapatnya Syafi'i terbina atas pendapatnya ashab, pendapatnya yang Syafi'i terbina atas pendapatnya sendiri. Yang keempat, Ar-rabi'u al-mutarahat wa hiya mutarahat. Apa itu? Wa hiya masailu 'awisah yuqsadu biha tankihul adhan. Aywa, mas'alatun awisah, masalah yang susah. Yakni beberapa hari ini saya nak murojaah masalah itu mutamar ajwa wa dirham. Ada minal masail awisah. Minal masail awisah. Ada 27 suar. Bagaimana satu kaidah yani tatafarra minha 27 suar. Hada minal masail awisah. Yang mana ketika ada masail awisah ini mutarahat itu anak atau hil masalah, kemudian kita berdiskusi. Maksudnya apa? Untuk asah otak, biar otak tak tumpul. Bila dulu itu di Tarim itu kan di antara masail-masail yang sedikit tafasilnya banyak itu masalatul khilafah fil imam. Apa? Kalau ganti imam itu kan tafariknya kan banyak kan. beberapa guru sengaja mungkin terkentut kah atau apa ketika akhir muridnya menggantikannya. Dia nak tengok bagaimana murid istikhlaf. Murid istikhlaf ya, masalah istikhlaf, masalah khilafah sikit-sikit. Boleh sikit. Masalah itu istikhlaf. Bagaimana seorang student menggantikan gurunya dan tatbik masalah itu istikhlaf. Yakni masalatul mutarahat adalah masalatul awisah yang mungkin ada jawabannya atau mungkin tidak ada jawabannya, yang digunakan untuk berdiskusi dengan orang yang satu level agar tidak lupa masail itu dan menguatkan otak. Itu namanya mutarahat. Ayo. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu li Za'farani rahimahullah ta'allam daqiqal ilmi kay la yadhi'. Aywa, yakni yang Syafi'i kata Za'farani, belajar daqiqul ilm, ilmu-ilmu yang mendalam itu Anda kena pelajari agar tidak hilang. Wal ilmu fit daqaiq, ilmu itu bukan global, bukan yang dohir. Ilmu itu daqaiq. Dan wama aqalla man ya'rifu daqaiqal ilm wama aktsara man yad'il ilm. Berapa banyak orang, saya ini alim, saya ini sampai sekarang saya belum berjumpa, bukan maknanya tidak ada ya. Saya belum berjumpa di sekitar saya di Indonesia, Malaysia ini yang benar-benar mutahaqqik dalam mazhab Asy'ari. Saya belum pernah jumpa. Bukan maknanya tak ada. Saya belum pernah jumpa. Tapi yang klaim pandai mazhab Asy'ari, alangkah alangkah banyaknya. Padahal itu bukan pandai ilmu kalam, pandai akidah aja. Hatta di dalam ilmu fikih, saya pandai ilmu fikih, mungkin hanya pandai ibadat saja. Ketika masuk muamalat, ketika masuk munakahat, ketika masuk qadha, zero. Fikih itu bukan hanya bukan hanya ibadat. Hatta
semua daripada fikih itu yang Anda pelajari dalam Fathul Mu'in, dalam Minhajut Thalibin, hanya macam yang pertama. 9 macam yang lainnya mana? Yakni kalau Anda itu fuqaha benar, 10 masalah ini kena Anda 10 macam ini kena Anda kuasai. Dan ini tidak didapatkan dengan huwaina, tidak didapatkan dengan Anda hari-hari selfie atau hari-hari Anda TikTok, Anda hari-hari Anda Facebook. Hada yudraku bi khaltil layali bin nahar. Yakni siang jadi malam, malam jadi siang. Baru Anda boleh dapat semacam ini. Dan sangat sedikit sekali orang yang boleh semacam ini. Fikih ada. Saya pernah jumpa beberapa orang ya nih. Tapi ilmu kalam sampai sekarang wallah alam saya belum pernah belum pernah jumpa. Hatta di mantik saya masih belum pernah belum pernah jumpa yang bisa burhanul khuluf. Ya ini da'ka burhanul farad, da'kal minal mukhtalitat, hada la ya'rifuha illa man ikhtasahullah ya. Ayo. Al-khamisu al-mughalatat. Al-mughalatat beda lagi. Mughalatat itu adalah masail-masail yang sengaja dibuat salah untuk menguji. Dibilang indal fuqaha masailu fiqhiyah yulki hal alim ala syakhsin aw jama'atin li qasdil ikhtibar wa iqa'il ghalat fil jawab, yakni orang tes masalah ini salah, bisa tak Anda Anda uraikan, Anda jawab ini mana yang salah dan apa jawaban yang betul. Itu namanya apa? Mughalatat. Ayo. As-sadisul al-mumtahinat. Al-mumtahanat. Mumtahanat adalah masail-masail yang dijadikan ujian. Ini kalau ini diuji macam mana? Ya ini masail so'bah ya ini untuk menguji. Ayo. As-sabiu al-ghaz. Al-ghaz. Nah ini al-ghaz ini masail-masail yang al-ghaz, yakni yang teka-teki banyak itu. Kalau Anda tengok al-ghaz ini banyak. Dikatakan orang-orang Sewun ini suka al-ghaz. Tapi saya pun tak suka pun. Saya orang asli orang Sewun tapi saya tak suka pun al-ghaz ini. Al-ghaz ini banyak di walihada kila bila seorang laki-laki itu beriddah. Jauh nih, laki-laki beriddah. Bila itu? Yang saya tahu idah itu hanya untuk perempuan. Mata laki-laki itu beriddah. Ada lagi. Apa surah seseorang bermusafir dengan masjidnya? Macam mana itu? Masjid dia dibawa oleh dia. Imamnya siapa? Husaini. Itu namanya al-ghaz. Al-ghaz. Orang dikatakan guru-guru saya itu katanya yang suka al-ghaz dulu itu orang-orang Sewun. Adapun orang-orang Tarim tak terlampau suka al-ghaz, mereka lebih suka tafsil ibarat so'bah. Yakni ibarat ini muskilah. Ibarat ini muskilah, yakni fasilhu. Karena mereka merasa bahasanya al-ilim ada laisa fil al-ghaz wa innamal ilim wa tafsil wa tahrir al-ibarat so'bah. Fe'lan yakni. Saya lebih sesuai dengan orang-orang Tarim walaupun saya aslinya orang orang Sewun. Atsamin Al-thaminu al-hiyal. Al-hiyal ini rekayasa masalah. Ini masalah yang aslinya haram bisa jadikan halal. Dia tengok di mana letak ilah haramnya mana. Kalau ilah haram ini di rekayasa bisa menjadi halal. Contohnya bai'ul uhdah. Bai'ul uhdah itu menurut Syafi'iyah itu haram, tapi letak haramnya di mana? Di sini. Mereka rekayasa bisa menjadi halal. Zakat itu wajib. Letak wajibnya di mana? Di sini. Kalau kita rekayasa bisa menjadi tak wajib. Nanti hukum hiyal ini haram atau tidak saya kira terpulang kepada masalah permasalah. Masalah permasalah dan banyak dulu di macam sholat. Pernah dengar sholat qadha Jumat terakhir? Pernah dengar? Jadi di para habaib itu selalu sholat 5 waktu setiap Jumat terakhir daripada Ramadan. Nah, itu disebutkan oleh Ibn Hajar. Fadilahnya apa? Ada seorang ulama besar daripada Hadramut namanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan barang siapa sholat 5 waktu itu kemudian ada sholat yang dia terlupa dan dia tidak mengqadha'nya, insya Allah ditanggung oleh dia semua. Ibn Hajar menyebutkan masalah ini di dalam Tuhfah bahwasanya ini adalah bid'ah qabihah. Dengan catatan kalau yang sholat meyakini selama 1 tahun penuh dia tidak wajib sholat kecuali Jumat terakhir itu. Ya iya itu pun saya pun sudah bukan bagus lagi, itu bid'atun qabihah. Kan maknanya ilahnya di i'tiqadul
kifayah. Kalau Anda dari awal Anda sholat oke, tidak ada masalah, kemudian plus Anda mengkodok 5 waktu itu ketika Jumat terakhir, ada problem kan? Aywa, bidabat hadza huwal hayal. Yani Anda tengok di mana letak masalahnya, Anda rekayasa di tempat masalah itu. Tapi Salafi ya Wahabi itu tak nak, mereka tak nak faham, tak apa ya, masalah-masalah ini, masalah ini bukan Anda viralkan, Anda apa, Anda pikir adab, yakni banyak orang itu tak ada adab dengan ulama. Ini adab dengan ulama. Kalau ada ulama besar cakap sesuatu yang pelik, ulama besar cakap sesuatu yang pelik, dan ulama bukan calang-calang. Contohnya Nawawi, Tiftazani, cakap sesuatu yang pelik, yang dohirnya salah. Maknanya kita baca pun kita tahu kalau itu salah. Adabnya jangan disalahkan. Loh kenapa Habib? Kan mereka juga bukan maksum. Loh memang mereka bukan maksum. Anta pun juga tidak maksum. Bisa tak kemungkinan Anta salah paham masalah ini? Apalagi masalah-masalah ini, masalah-masalah yang dohir. Mereka ini ulama. Yakni kemungkinan kecil salah di perkara yang dohir. Anta yang bukan ulama tak salah di sini. Mereka salah yakni. Soalnya maknanya ada potensi mereka ingin sesuatu yang lain. Karena itu kalau ada ulama itu salah di masalah-masalah yang dohir, Anta kena bawa khilaf ini di masalah yang lain atau mesti Anda takwilkan. Karena itu adalah adab bagi ulama. Kalau di masalah yang dakik bisa Anda salahkan. Karena mereka juga mungkin salah di perkara yang dakik itu kan di masalah yang dohir. Suaya mas. Karena mungkin Anta yang salah, paham. Karena ini ulama, ini bukan alama ya. Ini ulama ini. Ayo. وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي وابن سراقة وأبو حاتم القزويني وغيرهم. Dan sudah mengarang dalam Babul Hiyal ini beberapa ulama, As-Sayrafi, Ibn Suraqah, wa Abu Hatim Al-Qazwini wa ghairuhum. Yang ketasik apa? التاسع معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة. Yani ma'rifatul afrad, yakni mayan faridu bihi al-ashab, daripada selain daripada jalur utama, yakni maknanya arus utama semacam ini. Kok ada 1-2 ashab pendapatnya yang pelik, yaitu namanya ma'rifatul afrad, yakni Anda mengetahui aujuh pendapat-pendapat yang aneh-aneh, pendapat-pendapat yang pelik-pelik daripada ashab. Ini juga fikih, ini juga apa namanya, ini juga fikih. Karena pendapat yang aneh itu belum tentu salah tuh. Ada satu guru saya yang mengarang, Syekh Arafat Al-Makdi, yang mengarang Tafsiratul Muhtaq fi Makhofiyah min Ma'anil Minhaj. Dia menemukan satu masalah. Saya lupa masalah apa, cuma majority ulama Ada satu ulama namanya Syedalani, B. Nawawi tasih yang B ini. So, tengok. Jumhur lawan 1 yang menang 1. Karena tolak ukurnya bukan banyak atau sedikit, bukan. Memang biasanya yang banyak itu benar, tapi tidak mesti. Tolak ukurnya adalah dengan apa namanya? Dalil. Mutlak. Dalilnya apa? Jadi kalau satu ini dalilnya kuat, yang banyak ini dalilnya apa? Lemah. Maknanya yang benar adalah yang dalilnya kuat walaupun dia sedikit. Tapi memang biasanya yang sikit itu salah biasanya, tapi tidak apa namanya? Tak lazim. Ayo, tak lazim, tak mesti. Ayo. Sila. وهذا يعرف من طبقات العبادي وغيره ممن صنف الطبقات. Ya, ini masalah-masalah ini di kitab Tobaqatus Syafi'iyah Kubro punyanya apa namanya? Tajuddin As-Subuki. Kalau Anda tengok, terjemahnya contohnya terjemahnya Istokhri, salah seorang ashabus Syafi'i, yang kan tengok terjemahnya, terus pendapat-pendapat apa saja daripada apa namanya Istokhri yang mungkin berbeza daripada arus utama para ashabus Syafi'i ketika menerjemahkan Al-Ghazali, apa pendapat-pendapat Ghazali yang berbeza daripada ulama-ulama yang lain. Ada Tobaqat syukur apa namanya Tobaqat Syafi'iyah Al-Kubra wa Syukur wa Tobaqat Syafi'iyah Al-Kubra min ahamil kutub lada Syafi'iyah. Sila Anda baca, tapi
berjilid-jilid. Ayo. Al-ashir ma'rifatul dawabit allati tajma'u jumu'an wal qawaid allati taruddu ilaiha usulan wa furu'an. Yang ke-10 adalah Anda mengetahui dawabit, yang mana dawabit itu akan mengumpulkan beberapa masail yang mutafarriqah, saya tiba dawabit. Begitu pula al-qaidah yang masail-masail itu akan kembali kepada kaidah tersebut. Ini namanya hadza huwa ilmu yang kita baca. Ilmu qawaid apa namanya? Fiqhiyah. Dan ini adalah anfa'uha wa a'amuha. Yang nomor 10 ini yakni ilmu qawaid fiqhiyah itu adalah yang paling bermanfaat dan yang paling umum daripada 9 macam yang lain. Ayo. Wa amaluha wa atamuha, yang paling sempurna. Wa bihi, aywa. Wa bihi yartakil faqihu ila al-isti'dadi li maratibil jihad. Aywa, dan dengannya itu faqih itu naik level ke maratibul apa namanya? Ijtihad. Kalau nak naik level, tak ada masalah. Tak yah naik level pun. Aywa. Wa huwa usulul fiqh adalah hakikat. Dan wahwa yakni qawaid fikih ini sebenarnya dia adalah usul daripada fikih, bukan usul fikih yang kita baca al-amr ya dulu alal wujub, tapi usul fikih al-haqiqah wa qawaidul fikih, pendapatnya Imam Zarkashi. Hati-hati ya. Banyak orang-orang sekarang ketika menukil daripada kitab merasa itu pasti benar. Belum tentu. Oh, ini adalah pendapatnya Imam Zarkashi. Oke, terus kenapa? Masih benarnya ya nih. Ini pendapatnya Imam Juwaini. Oke, kenapa? Masih benarnya ya nih. Belum tentu benar. Anda cuma mengatakan ini pendapatnya apa namanya? Imam Bas. Nah, tarimuhu kemudian benar atau salah? Cerita lain dulu. Kita apa namanya? Kita teliti dulu macam mana. Oh, itu macam mana? Ini adalah ini kan imam. Ini siapa loh? Bukan masalah itu. Kalau masalah ini masalah dohiroh, kemudian beliau salah, ya kita tidak berani untuk mengkritik. Tapi apa namanya? Ini masalah-masalah yang dakikoh. Di dalam andor fihi majal. Belum tentu mereka itu apa namanya benar. Ini bukannya su'ul adab, tapi ini adalah tamrin jiwa kita. Tamrin jiwa kita karena Allah itu yukallifuna dengan apa namanya? Dengan fikir wan nadhar, terutama dalam masalah-masalah yang dakik. Ayo. Cukup.